Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita buka surah An-Nahl ayat 32. Surah An-Nahl ayat 32. Kita baca, ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Mereka, yaitu para malaikat mengatakan, Salamun alaikum. Selamat sejahtera atas kamu. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Surah An-Nahl ayat 32. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa ada orang-orang yang ketika dicabut nyawanya, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang thayyibin. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, iman kepada Allah, beramal soleh, penuh waktu-waktu umurnya ketika hidupnya berisi dengan segala kebaikan-kebaikan, amal soleh. Itu thayyibin, mati dalam keadaan baik. Artinya mati dalam keadaan beriman. Kemudian para malaikat ketika mencabut nyawa khusus mengucapkan satu ucapan yang menggembirakan sehingga orang yang dicabut nyawanya tidak merasa sentuhan keras malaikat pencabut nyawa itu. Karena malaikat yang mencabut nyawa itu mengucapkan yang ucapan itu merupakan hiburan. Salamun alaikum, selamat sejahtera. Ibarat orang yang kembali dari perantauan, disambut oleh keluarga, menyambutnya dengan ucapan selamat, selamat datang. Ya. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat sejahtera atas kamu. Masuklah ke dalam surga disebabkan karena apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini hampir semakna dengan ayat 30
di surah Fussilat. Coba lihat dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 30. Ya. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah. Kemudian mereka istiqamah. Sekali mengatakan Rabb kami Allah selamanya dan sampai mati pengakuan tidak berubah. Itu namanya istiqamah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah dan mereka tetap istiqamah dengan pengakuannya itu. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Turunlah malaikat-malaikat. Ya, menjelang mati orang-orang itu. Orang yang mana? Orang yang ketika hidupnya mengatakan Rabbunallah, sampai mati pun tetap Rabbunallah. Para malaikat menjelang mati orang itu turun. Untuk apa? Turun untuk menghibur. Dua ucapan. Yang pertama, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu berduka cita. Orang mau mati, mau berpisah dengan istri, anak, keluarga, rumah tangga, mau berpisah dengan dunia. Macam-macam yang terasa. Takut apa yang akan terjadi setelah itu. Ada apa setelah mati nanti? Bagaimana keadaannya dalam kubur? Takut. Duka cita sedih. Anak-anak masih kecil-kecil, ditinggalkan. Rumah tangga istri, ditinggalkan. Sedih. Malaikat turun. Jangan kamu takut. Jangan kamu sedih. Setelah ini, tidak ada lagi sesuatu yang perlu kamu takutkan. Semuanya menyenangkan, menggembirakan, menyeronokkan. Tentang yang akan tinggal, Allah mau jaga semuanya itu. Anakmu Allah jaga. Istri, keluargamu Allah yang akan jaganya nanti. Gak usah takut. Sebaliknya apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Surah apa itu? Fussilat ayat 30. Disambung lagi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah penolong-penolong kamu di dunia. Selama hidupmu banyak beban berat yang kami tolong ringankan. Dalam susah kami mudahkan. Dalam semua urusan kami bantu. Para malaikat senantiasa mendoakan mereka. Dan mengaminkan doa-doa mereka. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Demikian juga nanti di akhirat. Allah akan mudahkan. Allah akan ringankan. Kami akan bantu. Begitu para malaikat mengatakan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Untukmu nanti di surga segala apa yang kamu minta, segala yang kamu ingini. Apa saja yang kamu inginkan ada dalam surga. Apa saja yang kamu mau dapat dalam surga. Dan untuk kamu di surga apa saja yang kamu minta, yang kamu ingin diberi, yang kamu minta dapat. Apa yang mau ditakutkan? Kedua ayat, baik yang di surah apa tadi? Yang pertama, dalam surah An-Nahl ayat
32 dan di surah Fussilat ayat 30 memberitahu kepada kita insyaallah istiqamah dalam iman. Amin. Tidak perlu takut. Ya. Kalau kita ditanya, sakitkah mati itu? Iya. Secara umum kita jawab, bagaimana tidak sakit? Sakitlah mati itu. Berpisah nyawa dari jasad. Masya Allah. Kalau dicabut satu urat saja pun sakit. Sakit tidak? Sakit. Pernah kecil-kecil dulu kita bisul ya. Orang tua-tua cakap, orang tua-tua bilang cari rambut, bukan benang, rambut panjang, biasanya rambut emak dulu ya. Ikat dia punya mata tuh ditekan, ikat, cabut. Allah. Rasa tercabut semua urat itu baru satu urat. Bagaimana kalau nyawa yang dicabut? Sakit tidak itu? Sakit sekali. Ya. Sakitkah mati itu? Ya sakit. Tapi mati ada dua. Ada yang sakit dan ada yang tidak sakit. Ayat-ayat ini mengatakan bahwa mati bahkan tidak sakit. Para malaikat datang menghibur, ya. Jangan takut, jangan takut. Jangan sedih, kami penolong kamu. Nanti di surga, apa saja yang kamu ingin ada, apa saja yang kamu mau dapat. Hiburan begitu sudah cukup. Membuat dia gembira, tidak merasa apa-apa. Ya. Dalam sebuah hadis sahih yang panjang, hadis itu dari Al-Barra bin Azib. Dari siapa? Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini hadis sahih ini. Nabi bersabda, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Seorang hamba, apabila seorang hamba itu adalah hamba yang mukmin. Ini mukmin ya. Seorang hamba yang mukmin. Idza kana fi inqita'i minad dunya, apabila menjelang berpisahnya dengan dunia, wa iqbal minal akhirah, menjelang masuknya ke akhirat. Dalam proses ketika ia akan dicabut nyawanya, sakaratul maut, ketika sedang di lambung dengan gelombang sakaratul maut, ketika dia sedang nazak, ya, itu menjelang berpisahnya dengan dunia dan masuknya ke akhirat. Antara mati, hidup. Antara hidup, mati. Dikatakan mati, nyawa masih ada. Dikatakan hidup, dia sudah tidak sadar. Orang berkata apapun, dia tak mendengar. Ya. Dalam situasi seperti itu, kata Nabi, nazala ilaihi malaikatun bidun. Nazala ilahi malaikatun bidun. Turun kepada orang itu. Kepada siapa? Kepada orang yang mau mati itu. Malaikat-malaikat dari langit. Nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuh. Turun para malaikat-malaikat dari langit. Bukan satu yang turun, malaikatnya banyak sekali. Turun dari langit, wajah mereka putih berseri, ka'anna wujuhahumus syams, seolah-olah cahaya matahari yang berkilau, bersinar, terang benderang. Ma'hum kafanum min akfanil jannah wa hanutum min hanutil jannah. Para malaikat-malaikat itu turun membawa kain kafan khusus, kain kafan dari sorga, ya, membawa bau haruman khusus, bau haruman dari haruman surga. Masya Allah. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Kelihatan sesaujana mata memandang, sesayup-sayup mata melihat. Putih. Apa yang putih itu? Para malaikat-malaikat duduk mengelilinginya. Summa yaji'u malakul mauti alaihi salam hatta yajlisa inda ra'si fayaqul. Lalu datanglah sang pencabut nyawa. Siapa? Malakul maut. Duduk di sebelah kepala orang itu.
sambil berkata, fayaqul ayyatuhan nafsu thayyibah. Dengar baik-baik. Ayyatuhan nafsu thayyibah. Hai jiwa yang baik. Tadi thayyibin, ya. Tadi thayyibin, ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Sekarang malakul maut ketika akan mencabut nyawa orang itu, siapa orang itu? Hamba yang mukmin tadi. Apa katanya? Ayyatuhan nafsu thayyibah. Hai jiwa yang baik. Hai jiwa yang baik. Ukhruji ila maghfiratim minallahi wa ridwan. Keluarlah. Keluarlah untuk menyongsong keampunan Allah dan keridhaannya. Keluarlah untuk mendapatkan maghfirah dan keridhaan daripada Allah. Lihat tuh, dengan santun, lemah lembut, ya. Dengan ucapan apa? Ukhruji ayyatuhan nafsu thayyibah. Hei jiwa yang tenang. Hei nafsu yang baik, keluarlah. Kemudian kata Nabi, qala fatakhruju tasilu wa takhruju kama tasil qatratu min fisqa. Lalu keluarlah ruh si mukmin tadi. Bagaimana cara keluarnya? Dia keluar perlahan-lahan. Keluar perlahan-lahan, menetes bagaikan tetesan air yang keluar dari mulut kendi. Tahu kendi? Ya, tes. Tidak ada kesan luka, tidak ada bekas gurisan, tidak ada rasa sakit, tidak meninggalkan rasa pedih. Takhruju wa tasilu kama tasilu qatratu min fisqa. Keluar ruh itu pelan-pelan. Lantas kata Nabi, fayakhudhaha. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi kaffihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'alunaha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanud yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidan ala wajhil ard. Apabila nyawa sudah dicabut, malaikat tidak membiarkannya walau sekerdip mata. Segera dimasukkan ke dalam kain kafan dan bau harum semerbak keluar. Harum yang sangat harum. Seperti harumnya bau. Harum yang pernah tercium di permukaan bumi ini. Harum sekali. Ada terasa sakit? Ada terasa sakit? Tidak terasa sakit sama sekali. Dalam riwayat lain, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seorang mukmin apabila mau dicabut nyawanya, seolah-olah tidak sabar-sabar lagi, mau cepat. Dia sudah jenak melihat dunia yang penuh dengan fitnah, ya, sudah bosan dan benci dengan kerenah dunia. Cepatlah, aku sudah tidak sabar lagi, cabutlah nyawaku. Jadi kalau ada pertanyaan, ya, sakitkah mati itu? Ya, kalau dijawab sakit, tak sakit, kita belum pernah merasa, karena kita belum pernah mati. Orang yang telah mati pun belum ada seorang yang kembali memberitahu mati itu sakit atau mati itu enak, senang, ya. Tidak ada. Tetapi informasi ini sekurang-kurangnya sebagai satu ilmu, ya, dan sekaligus kita yakini kalau kita hidupnya beriman, beramal soleh, ya, senantiasa saja kita beribadah, jangan tinggalkan sholat. Itu yang pertama sekali itu, jangan tinggalkan sholat. Ya, amal soleh bermacam-macam, ibadah banyak jenis. Utama dan yang pertama-tama sekali adalah sholat. Ya, fenomena hari ini kita itu siapa?
umat muslim, ya. Tidak menyebut siapa muslimnya, tapi kita pada umumnya lah, kebanyakan umat muslim banyak melalaikan, menganggap remeh, mengenteng-entengkan, nggak apa, tidak mengapa, boleh diqadha, besok saja, tunggu, ya. Hanya kesibukan sedikit saja, beralek gadang, kenduri kawin, sibuk, mudah-mudah saja, sholat tinggal. Sakit, cuman pening sedikit saja, tak sholat. Ya, berjalan sedikit saja, dekat saja, tak sholat. Alasan macam-macam. Kalau kaum perempuan, wanitanya macam-macam lah. Leceh lah, payah lah, ribet lah, sebentar-sebentar mewudhu lah, ya, maklum lah, berbedak, bermakeup, ya. Yang laki-lakinya alasan kesibukan lah. Kalau siang hari di tempat kerja, kalau petang sore baru pulang, capek, penat, ya. Maghrib nanggung, isya tidur, subuh kesiangan. Ini diingatkan betul, jangan tidak sholat. Karena kalau sudah tidak sholat saja, sudah nggak punya apa-apa dia. Nggak punya apa-apa. Orang yang tidak sholat itu sama dengan sudah nggak punya apa-apa lah. Jangankan mau untung, modal saja nggak punya. Ya. Amalan yang lain-lain itu yang lain-lain. Tapi semua amal yang lain itu dilihat sholatnya. Tergantung sholatnya. Kalau baik sholatnya, maka baiklah dan diterima semua amal yang lain. Kalau rusak sholatnya, biar semua amal yang lain baik, semua amal itu pun ditolak oleh Allah. Jadi, sakitkah mati itu? Jawabnya tegas, tidak. Tidak. Bukan saja tidak sakit, malah kematian itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Seorang hamba mukmin menjelang mau mati saja, sudah mendapat satu kenikmatan. Apa bentuk kenikmatannya? Hiburan. Ya, siapa yang menghibur? Para malaikat. Para malaikat itu tentu dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Bayangkan kita begini ya, dalam situasi genting, dalam situasi mencekam gitulah, ada orang itu bukan orang sembarangan itu. Sudah, jangan takutlah, jangan susahlah. Nah, begitu. Jangan takut, jangan susah. Ayo, terus jalan. Jangan takut, jangan susah. Kami menolong kamu, kami pembela kamu. Bagaimana kira-kira itu? Semangat kita, berani kita. Hilang rasa takut, hilang rasa duka cita. Begitu halnya dengan orang mukmin menjelang matinya. Ketika para malaikat turun, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Malaikat-malaikat turun dari langit. Ya. Duduk mengelilingi sesaujana mata memandang, sesayup-sayup mata melihat, putih, bersih, wangi. Jangan takut. Kami menolong kamu. Malakul maut pula datang mengucapkan salam. Lalu mengatakan apa? Ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji. Hai jiwa yang baik. Hai nafsu yang tenang. Keluarlah. Keluar, kemana keluar? Roh ini menempel ke jasad, mau dicabut itu. Maka keluarlah roh itu, perlahan-lahan. Ya, ketika malaikat mau mengatakan, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah kamu untuk mendapat maghfirah Allah dan keampunannya. Doa mudah-mudahan kita termasuk mereka, insyaAllah. Amin. Orang-orang yang beriman, beramal soleh. Karena kita belum tahu. Saya belum tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu belum tahu. Mati kita seperti apa. Ya, jangan hanya membayangkan mati itu sakit, susah, sengsara. Jangan. Ini berita baik. Berita baik untuk orang-orang yang beriman. Tentu yang imannya lurus ya. Jangan bercampur dengan kesyirikan. Karena walaupun beriman, tapi kalau syirik, payah juga itu. Ya, subhanallah. Innahu may yushrik billah,
faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang syirik, Allah haramkan surga dan Allah pasti akan masukkan dia ke dalam neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu pada kesempatan akan datang. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.